Alhamdulillah ada kabar baik dan super duper fantastis untuk timnas Indonesia lagi. Shin Tae-yong sudah sehat dan akan kembali ke Indonesia dengan segera. Shin Tae-yong ungkap kondisi terkini, akui jalani operasi 6 jam. Shin Tae-yong langsung semangat kembali ke Indonesia dan menyiapkan strategi untuk kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga 2026. Ini dia penjelasannya. Wow, bikin geger se-Asia. Legenda Manchester United kecewa pada KFA yang tunjuk Hong Myung-bo jadi pelatih Korea Selatan. Malah bukan Shin Tae-yong yang jadi pelatihnya dan Shin Tae-yong dilupakan. Begini penjelasannya. Gokil, apakah pemain timnas Indonesia yang dinaturalisasi boleh main? Ini dia penjelasan panpel Piala Presiden 2024 soal pemain timnas Indonesia yang wajib dimainkan. Begini penjelasannya. Lagi dan lagi guncangkan Asia. Legenda Malaysia ingin kompatriot Shin Tae-yong tetap latih Harimau Malaya. Shin Tae-yong benar-benar diperebutkan, ini dia alasannya. Gacor, Calvin Verdonk semangat banget. Ini dia kata Calvin Verdonk soal peluang timnas Indonesia ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sulit tapi kami bisa, ujar Calvin Verdonk dengan semangat. Begini penjelasannya. Gila, Indonesia tak gentar. Filipina punya pemain Ajax, Barcelona, hingga Bayern Munchen untuk kalahkan timnas Indonesia. Tapi Indonesia tak gentar dan segera menyelesaikan masalah naturalisasi Maarten Paes dengan FIFA. Begini penjelasannya. Wow! Dimas Derajat pemain timnas Indonesia akan gabung ke Persib Bandung. Dimas Derajat ungguli David da Silva dalam hal ini. Begini penjelasannya. Ini dia kesan pertama Calvin Verdonk saat gabung dengan timnas Indonesia. Adaptasi mudah dan seperti rumah sendiri, ujarnya. Begini penjelasannya. Wow, super duper fantastis. Ini dia 4 pemain timnas Indonesia yang bikin pembeda bagi timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini dia penjelasannya. Gacor. Selain untuk Piala AFF U19, Indra Syafri siapkan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Banyak kejutan besar dan pemain-pemain berkualitas juga strategi mantap yang disiapkan Indra Syafri. Begini penjelasannya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Shin Tae-yong ungkap kondisi terkini, akui jalani operasi 6 jam. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan kondisinya setelah menjalani operasi. Sebagai informasi, Shin Tae-yong memutuskan kembali ke Korea Selatan pada 14 Juni 2024 lalu.
Banyak yang mengira bahwa Shin Tae-yong pulang kampung untuk menikmati liburan. Terlebih pelatih berusia 53 tahun itu baru saja berhasil mengantarkan timnas Indonesia mengamankan tiket lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Belum lama ini terungkap bahwa Shin Tae-yong ternyata ke Korea Selatan untuk menjalani operasi. Pelatih asal Korea Selatan itu sempat dikabarkan menderita sakit peradangan yang terjadi pada selaput paru yang disebabkan infeksi bakteri. Menanggapi hal ini, PSSI memberikan waktu kepada Shin Tae-yong untuk beristirahat. Hal tersebut disampaikan oleh Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI. Arya menambahkan bahwa Shin Tae-yong bakal segera kembali ke Indonesia setelah kondisinya benar-benar pulih. Ya, dia Shin Tae-yong sehat langsung ke sini Indonesia. Ya kan pemulihan selama di Korea Selatan, kata Arya. Sementara itu kabar baik kini datang dari Shin Tae-yong. Pelatih yang sering disapa Coach STY itu mengaku bakal segera pulih. Operasi yang ia jalani juga berjalan lancar. Udah lama gak nyapa. Saya dirawat di rumah sakit pada 15 Uni dan dioperasi pada 17 Juni selama 6 jam. Sekarang saya akan pulih dan bersiap untuk kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Jaga dirimu baik-baik, tulis Shin Tae-yong. Shin Tae-yong dilupakan, legenda Man United kecewa pada KFA yang tunjuk Hong Myung-bo jadi pelatih Korea Selatan. Legenda Manchester United yakni Park Ji-sang mengaku kecewa dengan sebuah keputusan yang diambil Federasi Sepak Bola Korea Selatan KFA. Seperti diketahui, KFA baru saja menunjuk pelatih anyar untuk Taeguk Warriors. Mereka menunjuk pelatih Ulsan HD yakni Hong Myung-bo sebagai pelatih kepala baru. Pelatih 55 tahun itu mengalahkan pesaing terdekatnya untuk menjadi pelatih kepala timnas Korea Selatan yakni Kim Do-hoon. Bahkan ia menutup kesempatan Shin Tae-yong untuk mengambil alih mantan timnya tersebut. Seperti diketahui, nama Shin sempat dikabarkan masuk dalam bursa calon pelatih anyar Taeguk Warriors. Akan tetapi KFA memutuskan untuk mengincar 2 nama saja. Di lain sisi, Shin juga memutuskan untuk memperpanjang masa baktinya bersama timnas Indonesia. Pelatih 53 tahun tersebut akan tetap bersama skuad Garuda hingga 2027 mendatang. Meski saga pelatih anyar San Heung-min DKK sudah selesai, namun drama di balik itu semua masih ada. Keputusan KFA menunjuk Hong Myung-bo sebagai pelatih baru ternyata mengundang kritik. Salah satu kritik diungkapkan oleh legenda Korsel dan juga Manchester United, yakni Park Ji-sang. Park mengaku kecewa dengan keputusan yang diambil KFA. Hal itu dikarenakan ia lebih ingin posisi pelatih kepala dipegang oleh pelatih asing. Ia menjelaskan bahwa ungkapan kekecewaan ini juga tak akan mengubah apapun. Kini dirinya harus mendukung timnasnya tersebut di bawah arahan Hong. Saya tidak berharap apa-apa dengan saya mengatakan kekecewaan saya ini, kata Park. Saya tahu semuanya tak akan berubah hanya dengan saya mengucapkan hal ini, jelasnya. Penjelasan panpel Piala Presiden 2024 soal pemain timnas Indonesia yang wajib dimainkan. Ketua Organizing Committee OC atau Panpel Piala Presiden 2024 Rizha Adiwijaya memastikan bahwa pemain timnas Indonesia diwajibkan dimainkan di turnamen pramusim tersebut. Piala Presiden 2024 dijadwalkan bakal berlangsung pada 19 Juli 2024 dan diikuti oleh 8 tim. 8 klub ini telah dibagi menjadi 2 grup A dan B untuk memperebutkan hadiah total 5 miliar. Grup A dihuni oleh Persib Bandung, Borneo FC, Persis Solo, PSM Makassar, dan laga penyisihan grup ini bakal berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Bandung.
Sedangkan untuk grup B dihuni Madura United, Bali United, Persija Jakarta, dan Arema FC yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Setelah itu, laga semifinal dan final Piala Presiden 2024 nantinya bakal berlangsung di Stadion Manahan, Solo. Untuk menghadapi turnamen pramusim ini, panitia pelaksana Panpel pun menyiapkan regulasi yang wajib diikuti oleh peserta. Salah satu aturannya yakni soal diwajibkannya peserta untuk memainkan pemain berlabel Timnas Indonesia di Piala Presiden 2024 nanti. Risa Adi Wijaya mengatakan bahwa terkait aturan soal kewajiban memainkan pemain berlabel Timnas Indonesia ini masukan dari PSSI. Tadi memang masukan dari Pak Erik sangat luar biasa, karena memang ini demi kemajuan sepak bola Indonesia, ujar Risa Adi Wijaya. Jadi ini kan turnamen pramusim sebenarnya, kata Risa. Jadi pramusim itu membolehkan klub untuk bereksperimen terhadap pemain-pemainnya, ucapnya. Tapi ada kewajibannya selama pemain itu berstatus pemain tim nasional itu wajib dimainkan, jelasnya. Legenda Malaysia ingin kompatriot Shin Tae-yong tetap latih Harimau Malaya. Ini alasannya. Nasib Kim Pen-gon sebagai pelatih timnas Malaysia kini masih menjadi tanda taknya usai tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Malaysia dipastikan tersingkir meski menang 3-1 atas Taiwan dalam pertandingan terakhir grup D Juni lalu. Hasil imbang 1-1 antara Oman dan Kirgistan di pertandingan lain membuat Malaysia harus puas finish ketiga di grup D. Sedangkan Kirgistan menjadi runner-up untuk mendampingi juara grup Oman ke putaran ketiga. Akibatnya ada keraguan mengenai kapasitas Kim Pen-gon untuk mengubah Harimau Malaya menjadi kelas Asia. November lalu, kompatriot Shin Tae-yong itu menandatangani perpanjangan kontrak berdurasi 2 tahun. Kesepakatan tersebut membuat Kim Pen-gon masih terikat kontrak dengan FAM setidaknya hingga 2025. Di sisi lain, Kim Pen-gon menegaskan untuk tetap membimbing dan memimpin skuad Harimau Malaya. Saya pikir untuk mempersiapkan tim yang kuat kita tidak bisa melakukannya dalam waktu singkat. Saya pikir apa yang diatur Kim Pen-gon adalah yang terbaik. Kami baru lolos ke Piala Asia, jadi artinya dari segi performa dan kualitas tim ada penambahan. Kami sudah bisa bersaing dengan tim-tim besar, kata Razman. Peluang timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menurut Calvin Verdonk sulit, tapi kami bisa. Pemain belakang timnas Indonesia, Calvin Verdonk, angkat bicara soal peluang tim Garuda melalui ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain 27 tahun tersebut baru mengantongi debut pada 11 Juni 2024 kala timnas Indonesia menantang Filipina. Laga tersebut jadi pertandingan pamungkas tim asuhan Shin Tae-yong di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Calvin Verdonk tampil 67 menit pada laga tersebut dan mengantar timnas Indonesia lolos ke ronde ketiga usai menang 2-0 atas Filipina. Kini timnas Indonesia bakal menatap lawan berat di ronde ketiga. Timnas Indonesia bakal berjumpa Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia bakal melakoni 2 laga perdana pada 5 September 2024 di markas Arab Saudi. 5 hari kemudian, Calvin Verdonk dan kolega bakal menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Menurutnya, timnas Indonesia bakal menemui rintangan sulit di ronde ketiga. Pasalnya, mereka bakal melalui lawan-lawan yang sulit di babak berikutnya. Grup yang sangat bagus, tapi sangat sulit bagi kami, ujar Calvin Verdonk. Ada banyak negara bagus di dalamnya, ujarnya.
Ini adalah pertandingan yang menyenangkan untuk dimainkan, ujar Verdonk. Dan Anda bisa melihat tempat-tempat yang tidak akan pernah Anda kunjungi. Saya pikir pertandingan pertama adalah melawan Arab Saudi. Setelah itu kami akan melawan Australia di kandang. Jadi itu akan menjadi beberapa penerbangan, tawa Verdonk. Filipina punya pemain Ajax, Barcelona hingga Bayern Munchen untuk kalahkan timnas Indonesia. Pelatih timnas Filipina Tom Saintfiet memiliki ambisi besar untuk menjuarai ASEAN Cup 2024 atau yang sebelumnya bernama Piala AFF. Di ASEAN Cup 2024, Filipina tergabung di grup B bersama Vietnam, Indonesia, Myanmar, dan Laos. Sedangkan grup A dihuni oleh sang juara bertahan Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, serta pemenang kualifikasi antara Brunei dan Timor Leste. Adapun gelaran ASEAN Cup 2024 dijadwalkan bergulir mulai 23 November hingga 21 Desember mendatang. Filipina terus mencari pemain keturunan atau naturalisasi untuk menambah kekuatan dan mengincar hasil terbaik di ASEAN Cup 2024. Ada sejumlah pemain Filipina yang lahir di luar negeri seperti AS, Kanada, atau Eropa, ujar Tom Saintfiet. Saya sangat terkesan dengan cara Federasi Sepak Bola Filipina menangani pemain baru ke dalam tim. Ada banyak pemain berkualitas, tapi tidak semuanya bisa bermain di level yang kami inginkan dan ada pula yang terlalu muda, ujarnya. Kami mempunyai pemain yang bermain untuk Ajax, Barcelona, Cologne, Bayern Munchen. Filipina memiliki pemain yang bermain untuk klub-klub besar di seluruh dunia tetapi mereka baru berusia 14 atau 15 tahun dan tidak bisa bermain di tim utama. Tom Saintfiet juga menambahkan dan menyadari bahwa Filipina akan sulit mendekati pemain yang memiliki kesempatan bermain untuk timnas Spanyol atau Jerman. Mendekati seseorang untuk bermain di tim Filipina ketika mereka bisa bermain untuk Spanyol atau Jerman sangatlah sulit. Tapi jika mereka tidak bisa masuk ke tim tersebut, mereka bisa bermain untuk kami, ucapnya. Gabung ke Persib Bandung, Dimas Drajat ungguli David da Silva dalam hal ini. Penyerang timnas Indonesia Dimas Drajat menjadi pemain rekrutan terbaru Persib Bandung. Persib Bandung mengumumkan Dimas Drajat sebagai pemain baru pada Minggu dalam kurung 14 Juli 2024. Wilujeng Sumping Dimas Drajat, kata interim sporting direktor PT Persib Bandung bermartabat Aditya Hermawan. Selamat bergabung dengan Persib, ujarnya. Bergabung dengan Persib, penyerang 27 tahun itu menambah barisan serang. Ia memiliki posisi yang sama dengan striker asing Persib, David da Silva. David da Silva di Liga 1 2023 per 2024 menjadi top skor dengan 30 gol. Sementara Dimas Drajat mencetak 6 gol. Secara torehan gol, Dimas Drajat kalah jauh, namun ada sisi lain yang membuat ex-pemain Persikabo 1973 itu unggul. Dimas Drajat unggul dari David da Silva dari segi nilai pasar. Melansir dari Transfermarkt, nilai pasar Dimas Drajat berada di angka 225.000 euro atau sekitar 3,9 miliar. Sementara nilai pasar dari David da Silva 200.000 euro atau sekitar 3,5 miliar. Dimas Drajat sudah bergabung latihan dengan skuad Persib pada Senin dalam kurung 15 Juli 2024 pagi di Stadion Persib. Ia mendapat sambutan hangat dari tim pelatih, staf, dan seluruh pemain Persib. Dimas Drajat mengakui kondisinya bugar. Terima kasih atas sambutannya. Ini pertama saya berlatih, masih conditioning mengikuti apa kata pelatih. Tapi saya bugar dan siap ikut latihan penuh, kata Dimas Drajat di sela-sela latihan.
Kesan pertama Calvin Verdon saat gabung dengan timnas Indonesia adaptasi mudah seperti di rumah sendiri. Dirinya mengaku mengikuti semua sesi latihan yang digelar oleh Shin Tae-yong. Verdon mengaku tak mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan suasana di skuad timnas Indonesia. Calvin Verdon merasakan kamp latihan timnas Indonesia seperti rumah sendiri. Kehadiran banyak pemain diaspora yang berasal dari Eropa, khususnya dari Belanda, memudahkan adaptasi dengan timnas Indonesia. Di sana saya mengikuti semua sesi latihan dan satu pertandingan, ujar Calvin Verdon. Ketika Anda datang dari Eropa, mereka membuat Anda merasa seperti di rumah sendiri dengan cepat. Anda merasakan dukungan dan mereka senang saya berada di sana. Lanjutnya, Verdon mengaku penampilan impresif di NEC Nijmegen menambah kepercayaan dirinya di kamp latihan timnas Indonesia. Saya pikir itu karena saya bermain bagus di NEC musim lalu, ujar pemain 27 tahun tersebut. Anda dapat berbicara dengan semua orang dan mereka semua berbicara bahasa Inggris dengan baik. Saya sendiri sering bergaul dengan mantan pemain NEC Ragnar Oratmangoen yang juga sudah saya kenal lebih lama. Hal itu membuat Anda merasa seperti di rumah sendiri. Lanjutnya, empat pemain yang bisa jadi pembeda bagi timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda akan mengawali laga kualifikasi melawan timnas Arab Saudi pada 5 September mendatang. Setelah itu, timnas Indonesia akan bersua Bahrain, Cina, Australia, dan Jepang di grup C. Evan Dimas juga menyatakan timnas Indonesia yang diarsiteki Shin Tae-yong mengalami kemajuan dan perkembangan signifikan. Timnas Indonesia saat bagus dan mereka kini lolos ke putaran ketiga kualifikasi, kata mantan kapten timnas Indonesia U-Strip 19 tersebut. Tak hanya Evan Dimas tentunya. Seluruh rakyat Indonesia juga berharap dan berdoa agar Jay Itzes dan kawan-kawan bisa melangkah ke fase selanjutnya dan tampil pada putaran final Piala Dunia 2026. Ini dia para pemain-pemain yang menjadi pembeda. 1. Jay Itzes. Sukses mengantarkan Venezia promosi ke Serie A 2024 per 2025 membuat namanya melambung ke langit ketujuh. Sejumlah klub beken Italia dikabarkan berminat memboyong Jay Itzes via jendela transfer musim panas. Namun bek berusia 24 tahun itu memilih tetap bersama Venezia, klub yang sudah dibelanya sejak 2023. Di timnas Indonesia, pria yang dijuluki Bang J tersebut tak hanya sekadar monster di lini belakang, tapi juga tukang jagal dengan kemampuan teknis di atas rata-rata. Dengan postur 191 cm, Jay Itzes dapat dengan mudah melahap bola-bola atas, terlebih saat memaksimalkan bola mati di area pertahanan lawan. 2. Calvin Verdon. Masih di lini belakang, Calvin Verdon, bek tangguh kepunyaan NEC Nijmegen, Belanda, siap bertarung habis-habisan di grup C. Meski masih terbilang baru sebagai WNI, Verdon sudah langsung nyetel dengan para pemain timnas Indonesia lainnya. Itu ia bisa buktikan saat bentrok kontra Filipina pada laga pamungkas putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu. Dalam debutnya tersebut, pemain 27 tahun itu dipercaya sebagai starter. Kehadirannya membuat sisi kiri Indonesia semakin solid dan menggigit. Selain untuk Piala AFF U-Strip 19, Indra Syafri siapkan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U-Strip 2025. Pelatih Indra Syafri kini sedang disibukkan dengan agenda timnas Indonesia U-Strip 19. Mereka akan bertempur sebagai tuan rumah di Piala AFF U-Strip 19 2024 pada 17 hingga 29 Juli 2024 di Surabaya.
Selain itu, tim yang sama nantinya juga akan menjalani kualifikasi Piala Asia U-Strip 20 2025. Kebetulan, Indonesia juga akan jadi tuan rumah dalam 3 laga yang digelar pada 25 hingga 29 September 2024. Dengan nama Timnas Indonesia U-Strip 20, mereka tergabung di grup F bersama Yaman, Maladewa, dan Timor Leste. Komposisi pemainnya kemungkinan tak akan jauh berbeda dibanding Timnas Indonesia U-Strip 19 di Piala AFF U-Strip 19 2024. Lebih daripada itu, ini adalah persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U-Strip 20, itu yang jauh lebih penting. Bagaimana tim ini dikualifikasi Piala Asia U-Strip 20 nanti bisa tembus dan lolos ke putaran final, kata Indra Syafri. Timnas Indonesia U-Strip 20 akan menjalani tantangan yang tak mudah di kualifikasi Piala Asia U-Strip 20 2025. Sebab hanya akan ada 15 tim yang lolos dari total sebanyak 10 grup di babak kualifikasi nanti.